standar proses pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran itu kita harus ada perangkat dulu, penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, seperti yang telah presentasikan oleh Kang Salman. Kang Salman yaitu program tahunan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program semesteran. Nah, program semester ini penjabaran dari program tahunan. Nah, apa sih program semester itu? Menurut KBBI, program adalah program dalam sistem persekolahan yang mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi, sedangkan semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan. Jadi, semangat. Jadi dari sinilah bahwa program semester itu adalah berisikan sebuah garis-garis besar yang mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam satu semester atau semester yang akan dilaksanakan. Nah, di sini ada urgen program semester. Nah, beberapa akibat yang timbul oleh tidak adanya kuota itu adalah program tahunan dan program semester yaitu materi tidak tuntas. Mengapa materi tidak tuntas? Karena tidak ada rancangan atau tidak ada rencana penyusunan penyampaian sebuah materi kepada pendidik kepada peserta didik oleh pendidik. Nah, kemudian tidak jelas alokasi waktu per SK dan KD-nya. Jadi per poinnya itu tidak tentu. Misalkan sekarang dalam pelajaran fikih dalam KD-nya di sana tertera misalkan memahami proses penyembelihan kurban. Nah, dalam KD tersebut tidak diatur alokasi waktunya. Nah, dari situ akan tidak jelas dari mulai pembelajarannya mulai harus dari mana dulu, terus harus selesainya berapa pekan, satu pertemuan harus berapa jam. Kemudian ada ulangan tidak terkontrol berdasarkan SK dan KD. Kenapa tidak terkontrol? Karena penyampaian yang sebelumnya tidak tersusun alokasi waktunya, jadi tidak tersampaikan dan tidak tercapai si tujuan penyampaian pembelajaran tersebut. Kemudian ada pemetaan SK dan KD tidak terstruktur dan sistematik. Kadang kalau misalkan dalam program semester ini, kadang guru-guru yang saya tahu dari SK dan KD itu banyak yang guru itu masih cuek. Misalkan dalam jurnal yang saya baca itu ada penelitian di Pekanbaru kalau nggak salah. Nah, di MA guru-gurunya itu cuek terhadap promes, jadi tidak acuh terhadap promes ini, dan mereka itu guru-gurunya dari 100% cuman memperhatikan atau membuat promes dan selalu melihat prota itu cuman 38% dari 100% tersebut. Karena menurut mereka buat apa? Buat promes, karena sudah tercantum di sana dada dalam KD-nya. Namun ketika di dalam buku mapel emang sudah ada KD-nya, KD-nya, tapi tidak terstruktur dari alokasi waktunya atau penyampaian yang harus disampaikannya harus berapa pekan atau berapa jamnya. Kemudian ada pembagian materi semester tidak jelas. Nah, tidak jelas ini karena tidak jelas. Ya, karena dari pembagian ini dari waktunya saja tidak tertentu. Jadi pembelajaran pun akan
lewat, terus diulang-ulang. Terus materi yang seharusnya pertemuan 2 pekan atau harusnya 4 jam jadi misalkan jadi 8 jam, ataupun gurunya yang cuek kepada peserta didiknya, jadi cuma memberikan sebuah buku saja untuk dipelajari oleh peserta didik tanpa ada arahan oleh gurunya, tanpa dimentor oleh gurunya. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama, memasukkan kompetensi dasarnya yang seperti tadi, sub atau materi yang akan disampaikan oleh guru di susulan dulu. Misalkan bab pertama tentang bikin misalkan tentang sholat. Yang pertama dalam sholat itu apa dulu dijelaskannya. Nah, kemudian lanjut ke bawah-bawahnya, misalkan dari sholat wajib, sholat sunat. Nanti sholat yang dilarang ada kan? Kemudian ada yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu. Nah, misalkan sekarang guru tersebut mengajar pelajaran SKI atau PIK. Nah, SKI dan PIK tersebut sudah ditentukan. Itu 1 minggu itu dua pertemuan. 1 pertemuan itu misalkan 1 jam, berarti dalam 1 minggu itu pertemuannya yaitu 2 jam. Dalam 1 pekan 2 kali pertemuan. Terus mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan bahan. Nah, kalau Semangat ting. Oke. Kalau mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan bahasan. Jadi ketika misalkan dari pola minggu yang sudah kita tentukan, ternyata target kita ada yang ketinggalan misalkan dalam KD-nya. Nah, kita bisa membuat tambahan waktu kepada peserta didik. Kemudian, nah dalam pengalokasian waktu ada beberapa. Yang pertama itu alokasi waktu per semester. Nah, jadi dalam 1 semester itu berapa minggu yang akan proses kegiatan belajar mengajar itu terlaksana. Kemudian menentukan jumlah jam efektif per semester. Misalkan dalam 1 semester itu ada 36 pekan dalam 1 semester. Nah, dalam pekan tersebut pasti ada yang tidak efektif. Misalkan ada Maulid Nabi, ya seperti bus sekolah, atau ada wisuda. Dia mau wisuda. Itu yang kita tidak terprediksi sini ya, tidak ada tertera di program tahunan. Emang meninggal bisa diprediksi? Besok hari.